Sidang banding Ferdy Sambo akan dipimpin Jenderal Bintang 3. Ya, untuk informasi yang saya dapat dari Pak Ketua Tim Sus Pak Irwasum, bahwa untuk komisi banding saat ini sudah disahkan oleh Bapak Kapolri dan direncanakan oleh Tim Sus ya untuk pelaksanaan sidang banding itu nanti akan dilaksanakan minggu depan terkait pernyataan banding yang disampaikan oleh Irjen FS. Sidang banding ini jangan disamakan dengan sidang kode etik yang seperti lalu. Ya, sidang banding sifatnya ini hanya rapat, kemudian dari hasil rapat itu nanti memutuskan kolektif kolegial apa keputusannya, menguatkan dalam hal ini menerima atau menolak. IFS ini kan dia tersangka pembunuh direncanakan dan dia juga menskenariokan untuk menutupi seluruh kejahatannya. Dan bahkan kita dengar sendiri juga dia mengundurkan diri dari kepolisian. Tetapi menarik kalau memang dia sudah mengecewakan institusinya, yang mempermalukan institusinya, kemudian telah diputus kode etik dengan tidak hormat, kemudian banding, di mana moralnya? Itu yang saya bilang. Terkait dengan peninjauan kembali itu adalah hak dari kewenangan dari Kapolri ya untuk meninjau kembali apabila ada kekeliruan terhadap putusan gitu. Jadi tidak ada hak dari terhukum ini mengajukan peninjauan kembali. Mungkin mekanismenya bagi terhukum ini bisa melakukan PT-UN nanti, tapi setelah keputusan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat itu sudah dikeluarkan seperti itu. Nah, untuk seseorang yang bisa di PTDH itu harus orang itu dijatuhi hukuman atas perbuatan tindak pidana yang diancam oleh hukuman 5 tahun atau lebih dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sidang banding mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo akan dipimpin langsung Jenderal Bintang 3 atau Komisaris Jenderal pada pekan depan. Dedi menyebut sidang banding tersebut akan berbeda dengan sidang etik yang telah dijalani Sambo sebelumnya. Menurut Dedi, sidang banding hanya bersifat rapat dan memutuskan apakah pelanggar menerima atau menolak banding. Sudah lengkap berkas banding Ferdy Sambo. Sidang banding ini jangan disamakan dengan sidang kode etik yang lalu. Sidang banding sifatnya hanya rapat. Kemudian hasil rapat itu nanti memutuskan kolektif kolegial menolak atau menerima, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya, mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo telah selesai menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Polri akhirnya memutuskan melakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH kepada Irjen Ferdy Sambo. Kabag Interkam Polri Komjen Ahmad Doviri selaku pimpinan sidang menyebut perbuatan Ferdy Sambo dinilai telah melanggar kode etik sebagai anggota kepolisian. Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Inspektur Jenderal Ferdy Sambo, kata Doviri dalam sidang KKEP di Mabes Polri Jakarta Jumat 26 Agustus dini hari. Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, polisi telah menetapkan 5 tersangka, di antaranya mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Lalu, 2 ajudan Ferdy Sambo yakni Bribka Riki Rizal dan Bribka Eliezer. Terakhir ialah asisten rumah tangga Sambo yakni Kuat Maruf. Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat pasal 340 subsider, pasal 338 KUHP, JO pasal 55 KUHP, JO pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Keempat tersangka pun sudah dilakukan penahanan, sedangkan Putri Chandrawati hanya dikenakan wajib lapor 2 kali dalam seminggu. Komnas HAM desak polisi ungkap penembak ketiga Brigadir J. Komnas HAM menduga ada 3 orang yang menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J hingga tewas di rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan. Dugaan itu mengacu pada bekas luka tembak yang ditemukan dan hasil balistik. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Ahmad Taufan Danamik mengatakan, jika melihat luka yang ada, Brigadir J ditembak dari berbagai sisi. Karena menurutnya, luka ditemukan di dada kanan.
kepala belakang, dagu naik ke atas dan di pundak, dengan besaran lubang bekas peluru yang bervariasi. Kalau jari itu lintasan peluru, dengan arah tembakan yang berbeda dan luas lubang yang berbeda, maka sudah pasti tidak 1, bisa 2, bisa 3. Kota Taufan saat dihubungi pada Kamis 15 September. Dia memang tidak memastikan sangkaannya, tetapi jika melihat luka yang ada dan jumlah orang yang berada di lokasi kejadian, tentu hal itu memungkinkan. Saat kejadian, di lokasi ada Ferdi Sambo, barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuatmaruf, dan Putri Chandrawati. Saya hanya bilang ada kemungkinan penembak ketiga. Kalau kita bicara 2 atau 3, ya yang ada di situ siapa? Jelasnya. Komnas HAM sangat berharap kepolisian mendalami hal itu secara lebih serius. Apalagi keterangan para tersangka beberapa kali mengalami perubahan. Keterangan yang didapat Komnas HAM, barada Eliezer mengaku menembak karena diinstruksikan oleh Ferdi Sambo. Dalam kejadian itu, Ferdi Sambo disebut juga ikut menembak. Sementara dari keterangan Ferdi sendiri, dia membantah dan mengaku hanya memberikan perintah kepada barada Eliezer. Yang ada di situ kan FS, RE, RR, tapi RR sudah membantah. Ada KM, tapi juga ada Putri. Itu kan keterangan, bukti pendukung tidak ada karena CCTV tidak ada. Maka kita kasih dorongan ke polisi untuk mendalami siapa yang sebenarnya menembak, imbuhnya. Dalam laporan Komnas HAM, kasus pembunuhan Brigadir J dapat disimpulkan sebagai extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum, di mana salah satu tindakan yang dilakukan adalah obstruction of justice atau peringatan atau perintangan penyidikan yang juga didalangi oleh Ferdi Sambo. Brigadir J tewas ditembak di rumah dinas Sambo pada 8 Juli lalu. Polisi telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, barada Richard Eliezer, dan Kuatmaruf. Para tersangka dijerat pasal 340 subsider, pasal 338 KUHP, JO pasal 55 KUHP, JO pasal 56 KUHP. 4 tersangka sudah ditahan, sementara Putri masih menunggu pemeriksaan selanjutnya.